Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari ceritanya Loka Raihana. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Susuk Nyai Ronggeng. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Allah ciptakan kita sebagai makhluk ciptaannya yang paling sempurna dan tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluknya yang lain. Sudah sepantasnya kita bersyukur atas apa yang Allah karuniakan kepada kita. Namun manusia yang tidak pernah merasa dirinya puas akan anugerah yang diberikan Sang Pencipta pada dirinya. Wajah yang cantik, tubuh yang ideal, serta tinggi yang semampai jadi idaman semua kaum hawa. Tapi Allah Maha Tahu akan kediri hambanya. Kufur nikmat hal yang seharusnya tidak boleh kita miliki. Apabila kita sudah kufur nikmat, maka kita akan terus merasa tidak puas pada diri sendiri dan jauh dari rasa syukur. Seperti kisah seorang wanita asal Jawa Barat ini, wanita ini selalu merasa tidak puas akan kecantikan yang ia miliki, sehingga melakukan segala cara agar dirinya selalu cantik, awet muda, dan banyak lelaki yang terpikat akan kecantikannya. Amina, usianya kini sudah beranjak 65 tahun, tapi wajahnya masih tetap cantik, awet muda, layaknya wanita usia 25 tahun. Bentuk tubuhnya yang tidak seperti wanita umur 65 tahun. Kulitnya masih terlihat mulus dan putih, serta rambutnya yang masih lebat terurai cantik. Amina, wanita berusia 65 tahun itu memiliki segala-galanya. Harta yang melimpah, kedudukan terhormat sebagai seorang ibu camat, dan kecantikan yang kekal yang tidak pernah pudar menurutnya. Di dunia ini tidak ada yang abadi, semua akan sirna di lekang waktu. Tapi tidak untuk Amina. Dia merasakan kecantikan abadi karena ia memiliki kepercayaan diri akan susuk yang ia gunakan akan abadi, yaitu susuk Nyai Ronggeng. Susuk yang sudah ia gunakan sejak berusia 25 tahun dengan segala pengorbanan serta perjanjian dengan sang Nyai. Susuk Nyai Ronggeng sendiri ia dapatkan dari sang nenek yang memang seorang penari ronggeng yang cukup terkenal di masanya. Melihat sang nenek yang begitu banyak dipuja-puji kaum Adam, serta limpahan harta yang begitu, tidak akan habis 7 turunan, membuat Amina menerima warisan susuk Nyai Ronggeng dari sang nenek, sebelum sang nenek pergi dalam keadaan kekal abadi di alam gaib, sebagai syarat mutlak yang memang harus sang nenek penuhi, sebagai perjanjian awal susuk Nyai Ronggeng. Susuk Nyai Ronggeng memang memiliki daya tarik yang luar biasa. Bahkan seorang tokoh ulama masyarakat setempat bisa dibuat tunduk dengan susuk Nyai Ronggeng. Tidak hanya itu, bagi siapapun yang tidak menyukai keberadaan orang yang memakai susuk Nyai Ronggeng, orang tersebut akan hilang aura kecantikan, serta mendadak menjadi sosok yang tua renta, serta keriput di sekujur tubuhnya, layaknya sang nenek-nenek. Karena melihat kehidupan sang nenek yang begitu makmur, belum lagi wajah yang tidak pernah menua, membuat Amina mengikuti jejak langkah sang nenek, yaitu menggunakan susuk Nyai Ronggeng. Dengan tekad bulat, Amina mendatangi kediaman sang nenek, menyatakan keinginannya untuk bisa seperti sang nenek. Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak Amina, kayak sama siapa saja, ucap salah satu pelayan di kediaman sang nenek. Rumah yang begitu megah, berlantai marmer serta lampu-lampu kristal yang mewah, menambahkan kesan kemegahan rumah itu. Amina memasuki kediaman sang nenek sambil menatap kagum rumah sang nenek. Berbeda dengan dirinya yang hanya tinggal di sebuah rumah petakan bersama sang suami miskinnya. Kedua orang tua Amina sudah meninggal 3 tahun yang lalu, tepatnya setelah beberapa bulan Amina menikah dengan suami pilihan sang orang tua. Kedua orang tua Amina tahu bahwa ibunda mereka memiliki perjanjian dengan iblis berupa susuk Nyai Ronggeng itu. Karena tidak ingin celaka, ayah Amina yang merupakan anak kandung dari sang nenek tidak mau tinggal bahkan menikmati kekayaan serta kedudukan yang sang nenek miliki.
Sang ayah memilih pergi dan merantau bekerja serabutan yang penting. Buatnya semua ia lakukan, halal untuk anak serta istrinya. Ayah Aminah sendiri merupakan anak satu-satunya sang nenek, milik dari pernikahan pertama dengan kakek Aminah. Suami pertama sang nenek yang tidak lain kakeknya, ini sudah meninggal dunia karena sakit yang cukup aneh. Sang nenek setelah ditinggalkan sang suami, justru sudah 5 kali menikah dan tidak memiliki seorang anak. Kelima suaminya pun meninggal atau menghilang tanpa diketahui jasadnya hingga kini. Tidak pernah ada seorang pun yang mencurigai hal itu karena sang nenek selalu membuatkan makam atau beralasan bahwa sedang bekerja sama atau merantau. Namun kenyataannya para suami-suami sang nenek tidak pernah diketahui hingga kini. Kalaupun mereka meninggal, sang nenek juga tidak mengizinkan siapapun melihat jasad atau di mana makam sang suami-suami dimakamkan, hanya dirinya yang tahu. Itu hanya salah satu kejahatan sang nenek dan masih banyak hal-hal lain di luar nalar serta akal manusia akan apa yang sang nenek lakukan untuk memenuhi syarat-syarat susuk Nyai Ronggengnya. "Ada apa kau menemuiku, wahai cucuku yang malang?" tanya sang nenek kepada Aminah yang saat itu melihat sang nenek sedang menikmati sewadah kembang kantil. "Nenek, apa kabar?" "Maaf, Aminah baru datang berkunjung," ucap Aminah. "Tidak usah basa-basi, aku tahu pikiran bahkan hatimu," ucap sang nenek yang masih sangat terlihat cantik di usia senjanya, bahkan kecantikannya melebihi sang cucu. Sang nenek berjalan melangkah mendekati sang cucu yang menunduk takut. "Angkat kepalamu dan melihatlah aku. Aku ini nenekmu bukan? Kenapa kau mesti takut? Apa wajah cantikku begitu menyeramkan untukmu?" ucap sang nenek sambil membelai rambut Aminah. Aminah menatap wajah cantik sang nenek dengan kagum. "Aku akan turunkan susuk Nyai Ronggeng ini padamu, karena kau cucu satu-satunya perempuan yang aku miliki. Sudah sepatutnya susuk ini turun padamu. Kau juga sudah lelah kan dengan kehidupan yang miskin serta sengsara," ucap sang nenek. "Kebodohan ayahmu pergi meninggalkanku karena ia tahu aku menggunakan susuk Nyai Ronggeng ini untuk kemakmuran hidupnya dan aku. Tapi dia memilih pergi hidup sengsara dan lihat sekarang, kamu dan adik-adik laki-lakimu hidup melarat," jelas sang nenek. "Aku ingin sepertimu, Nek, kaya raya, cantik, serta berkedudukan. Apapun akan aku lakukan agar bisa sepertimu," ucap Aminah sambil memohon kepada sang nenek. "Memakai susuk Nyai Ronggeng tidak mudah. Tidak gampang, semua ada resikonya yang harus kamu tanggung, bahkan penuhi tanpa penolakan dan terikat seumur hidupmu," jelas sang nenek kepada Aminah. "Aku siap menerima syarat apapun itu, Nek. Aku lelah hidup miskin. Aku ingin sepertimu agar anak-anak hidup bahagia," jelas Aminah. "Sayang sekali anak-anakmu laki-laki semua. Mereka tidak bisa menikmati, bahkan mewarisi susuk Nyai Ronggengku. Kecuali mereka bersedia menikah dengan sang Nyai Ronggeng," ucap sang nenek sambil tertawa. "Dan bila kau menggunakan susuk Nyai Ronggeng, maka ketiga anak laki-lakimu tidak dapat menikah dengan siapapun karena mereka milik sang Nyai Ronggeng. Pikirkan baik-baik niatmu. Bila kau sudah yakin, maka bawalah syarat awal yang aku sebutkan. Kau harus membawa 40 tangkai bunga kantil, membawa sewadah darah ayam cemani, dan terpenting, kau harus membawa darah ketiga anakmu di sebuah wadah perak ini," ucap sang nenek memberikan wadah perak itu. "Dan tidak lupa, bawa bangkai ayam cemani yang kau ambil darahnya," jelas sang nenek. "Sekarang pulanglah, pikirkan baik-baik persyaratan serta perjanjian dari susuk Nyai Ronggengku," ucap sang nenek beranjak meninggalkan Aminah. Selama perjalanan pulang, Aminah memikirkan persyaratan yang sang nenek sebutkan tadi kepadanya. Hatinya gamang, takut, tapi keadaan dirinya saat ini membuat meyakinkan diri. "Assalamualaikum, Pak," ucap Aminah memasuki rumah petakan yang ia, suami, serta anak-anaknya tinggal, dan 2 adik laki-lakinya. "Waalaikumsalam. Mbak dari mana aja? Mas Budi mencarimu tadi pulang kerja karena terjatuh di tempat kerjanya," jelas sang adik bungsu Aminah bernama Joko. "Innalillahi, sekarang di mana Mas Budi?" tanya Aminah ke sang adik. "Si Mas di kamar, Mbak, lagi istirahat. Tadi sudah tak bikinkan minuman. Oh iya, Mbak, beras sama gas di rumah habis. Aku gak punya uang buat beli," ucap sang adik sambil menatap pilu ke Aminah.
Jadi kalian belum makan? Ya sudah, nanti Mbak cari pinjaman dulu. Sekarang Mbak lihat Masmu dulu ya. Joko melihat si kakaknya yang berjuang memenuhi segala kebutuhan semua penghuni rumah ini. Merasa sedih karena ia tidak bisa membantu sang kakak, karena ia masih terlalu dini untuk bekerja. Ya Allah Mas, kenapa bisa kayak gini toh? Ucap Aminah panik yang melihat sang suami mengalami luka-luka memar, serta kaki serta tangan. Belum lagi bagian kepala sang suami yang terlilit perban. Udah toh dek, Mas gak apa-apa, kamu gak perlu khawatir. Ucap lemah sang suami sambil menahan rasa sakit di sekujur tubuh serta kepalanya. Iya Mas. Ketiga anak laki-laki Aminah sudah terlelap di samping sang suami. Aminah menatap wajah polos ketiga anak laki-laki yang tidur hanya beralaskan sebuah karpet tipis tanpa selimut, apalagi kasur empuk. Hal itu yang membuat Aminah membulatkan tekadnya untuk memakai susuk Nyai Ronggeng turunan dari sang nenek. Ia inginkan anak-anaknya serta adik-adiknya bisa hidup dengan layak dan berlimpah materi tidak seperti ini. Beberapa hari sang suami sudah kembali bekerja sebagai buruh pabrik. Kedua adiknya sudah ikut bekerja serabutan dengan tetangga mereka. Sedangkan adik bungsu serta anak-anak berada di rumah mereka. Semua tidak bersekolah karena himpitan ekonomi yang tidak mampu membuat mereka bersekolah. Tepat seminggu setelah pulang dari rumah sang nenek dengan tekad bulat menjual cincin pernikahan yang diberikan sang suami kepadanya sebagai mahar pernikahan mereka. Aminah pergi untuk menjual cincin itu, lalu uangnya ia beliin beberapa persyaratan awal yang kemarin sang nenek sebutkan. Setelah semua persyaratan dirasa cukup, sore hari setelah ia pamit ke adik-adik serta kedua anaknya, Aminah bergegas menuju rumah nenek sambil sedikit berlari. Ia tidak ingin sang suami mengetahui dirinya pergi ke rumah sang nenek. Karena suami Aminah sudah tahu siapa sesungguhnya dan seperti apa nenek Aminah. Ayah Aminah sendiri yang bercerita ke beberapa hari sebelum ajal menjemput sang ayah. Tidak berapa lama Aminah sampai di pintu gerbang yang tinggi menjulang milik sang nenek. Karena sang nenek tahu cucunya akan datang. Penjaga rumah mempersilahkan Aminah masuk ke dalam. Dengan perasaan takut, cemas, semua menjadi satu. Tapi karena tekadnya yang bulat, Aminah bergegas berjalan masuk ke dalam rumah itu. Sang nenek menyambut kedatangan sang cucu yang dengan segala persiapannya. Ia juga bahkan berpakaian ala seorang penari ronggeng yang memang syarat mutlak melakukan ritual penurunan susuk tersebut. Aku tahu kau akan datang cucuku. Kemarilah mendekat dengan nenek. Ucap sang nenek yang saat itu tampak begitu cantik, sedang duduk bersila di lantai ruangan bersama berbagai macam sesajen, serta segala rupa sambil memakan kembang kantil dengan nikmat. Aminah berjalan mendekati sang nenek dan memberikan syarat yang kemarin sang nenek berikan. Namun ada syarat yang belum bisa ia penuhi, yaitu ketiga darah anak Aminah. Sang nenek mengetahui hal itu karena membaca apa yang di pikiran Aminah. Untuk darah ketiga anakmu itu mudah. Setelah kau menjalankan ritual malam ini, kau bisa menikmatinya nanti karena sang nyai ingin kau sendiri merasakan betapa nikmatnya darah itu. Ucap sang nenek membuat Aminah terkejut. Kenapa aku yang harus meminum darah ketiga anak laki-lakiku? Bukankah itu sebagai persembahan? Apakah kelak anakku akan meninggal setelah darah mereka diminum sang nyai melalui ragaku? Tanya Aminah ke nenek. Kau tidak perlu takut. Ketiga anakmu tidak akan meninggal dan bukan meminum hanya menghisap. Sebagian darah mereka, sebagian tanda bahwa mereka milik sang nyai. Gimana? Kau sudah siap? Tanya sang nenek ke Aminah. Dengan tekad yang bulat ingin merubah nasib keluarga, Aminah meneteskan air mata sambil berkata dalam hati. Maafkan aku suamiku, aku mengambil jalan ini demi kebahagiaanmu, adik-adik, serta anak kita. Setelah berkata dalam hati, Aminah menatap wajah cantik serta mata sang nenek dengan penuh keyakinan. Ia siap melanjutkan ritual ini. Baik, sekarang kau ganti pakaian dengan ini dan berdandanlah menggunakan bedak serta lipstik yang sudah aku siapkan di kamar yang berada tepat di hadapanmu itu. Jelas sang nenek. Aminah pun menerima pakaian berwarna merah beserta kain jarik yang terlihat lusuh. Aminah pun memasuki kamar yang dimaksud sang nenek, serta mengganti pakaian yang diberikan sang nenek. Tidak lupa ia juga menggunakan bedak serta lipstik yang berada di meja rias kamar tersebut. Lalu sambil keluar dari kamar itu dengan berpakaian kebaya berwarna merah serta kain jarik yang digunakan sebagai rok. Tidak lupa wajahnya yang kini sudah menggunakan bedak
serta lipstik. "Kau ternyata cantik juga, cucuku. Sang Nyai pasti sangat menyukaimu. Ia akan dengan mudah menerimamu sebagai pengikut Nyai. Mari, kita mulai ritualnya," ucap sang nenek yang kini sudah didampingi oleh beberapa wanita yang terlihat pucat pasi. Mereka juga mengenakan pakaian yang sama dengan Aminah berwarna merah. Nenek dan beberapa wanita itu melakukan gerakan tarian selayaknya penari ronggeng pada umumnya dengan sangat gemulai, diiringi suara gamelan yang hanya terdengar suara tanpa ada alat musik maupun yang memainkannya. Alunan suara gamelan serta gerakan tarian sang nenek dan beberapa wanita itu begitu menyatu membuat siapapun yang melihat ingin ikut serta menari bersamanya. Itu pun yang kini dilakukan Aminah, seolah penari ronggeng yang sudah terlatih. Tubuh Aminah ikut menari dengan gemulai serta lincah. Melihat hal itu sang nenek tersenyum. Ia tahu bahwa sang Nyai ronggeng telah memasuki raga Aminah yang menyukai Aminah. Tidak berapa lama semua ruang di tempat itu gelap. Hanya lilin-lilin yang mengiringi tarian Aminah. Sang nenek membaca mantra susuk Nyai ronggeng selama Aminah terus menari dengan gemulai. "Raga serta jiwamu menyatu dalam susukku. Sukma terkurung dalam keindahanku. Cantikmu terbayar akan setiap tetes darah penerusmu. Kantilku menyatu dalam semerbak wangi tubuhmu. Putih bersih kulitmu terganti oleh tulang belulang persembahanmu. Jadilah cantik serta abadi menyatu dalam keindahan susuk Nyai ronggengku." Seperti itulah kiranya mantra yang dibacakan sang nenek. Beberapa wanita yang terus menari mengiringi Aminah yang juga membaca mantra itu. Sambil sesekali sang nenek memasukkan kembang kandil ke tubuh Aminah dengan cara gaib. Tidak hanya itu, sang nenek pun menyiram tubuh Aminah dengan darah ayam cemani. Kini tubuh Aminah yang terus menari berlumuran darah ayam cemani. Setelah mantra itu dibacakan, perlahan-lahan wajah serta pakaian Aminah berubah jadi cantik dan indah. Tidak ada lagi darah ayam cemani serta pakaian kebaya yang lusuh, berubah menjadi gaun yang indah. Seketika semua para wanita yang mengiringi Aminah menari menghilang bersama suara gamelan. Aminah pun tersadar. Ia melihat tubuh serta pakaian yang begitu indah, sangat terkejut. "Nenek, apakah susuk itu sudah merasuki jiwaku? Aku terlahir sangat cantik," tanya Aminah. "Iya cucuku. Kini sudah menggunakan susuk Nyai ronggeng. Masih ada beberapa ritual yang harus kau lakukan," ucap sang nenek dengan suara yang kini berubah menjadi parau dan lemah. Mendengar jawaban sang nenek dengan suara parau, Aminah melihat sang nenek. Ia terkejut. Kini sang nenek berubah menjadi nenek tua renta. Tidak ada lagi keindahan serta kecantikan yang ia miliki. "Kau cepat makan bangkai ayam cemani itu hingga habis," ucap sang nenek memerintahkan sang cucu. Aminah pun melihat bangkai ayam cemani yang sudah dipenuhi belatung-belatung itu. Memakannya tanpa rasa jijik dengan lahap dan cepat, merasa bangkai ayam itu begitu nikmat. Setelah bangkai ayam itu tandas Aminah makan, sang nenek memberikan sebuah belati ke Aminah. "Kau tusukkan belati ini ke dadaku, kau makan jantungku, lalu kau bawa jasadku ke dalam kamar itu," sambil menuju kamar di mana Aminah tadi berganti pakaian. Tanpa rasa takut bahkan iba, Aminah menusuk belati runcing itu tepat di jantung sang nenek dan merobek hingga jantung sang nenek terlihat, lalu mengambil dengan paksa serta memakan dalam keadaan seperti itu. Sedangkan sang nenek yang menyaksikan hal itu hanya meneteskan air mata akhirnya. Tidak hanya jantung yang Aminah makan, darah sang nenek pun ia hisap hingga tidak ada darah yang mengalir dari tubuh sang nenek. Aminah membopong tubuh renta sang nenek lalu meletakkan di ranjang tempat tidur di mana kamar yang nenek maksud. Setelah itu Aminah bercermin. Ia sangat bangga dengan penampilan baru setelah menggunakan susuk itu. Wajah yang cantik tanpa noda, kulit yang putih bersih, rambut hitam panjang terurai, serta wangi tubuh yang begitu memikat. Aminah pun bergegas meninggalkan rumah sang nenek dengan penampilan barunya. Sedangkan sang nenek yang kini terbujur kaku, perlahan-lahan matanya terbuka dan tersenyum menyeringai. Kini ia menjadi sang pengikut iblis. Ia akan selalu berada di rumah itu, seolah-olah ia tidak pernah mati. Ia bisa melakukan semua seperti biasa, menjelma menjadi sang nenek, karena ia kini sudah menjadi iblis pengikut sang nyai.
sehingga tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa sang nenek yang asli sudah meninggal. Tubuhnya terbaring menjadi bangkai di kamar tempat sang nyai bersemayam di rumah megah itu. Bangkai sang nenek menjadi santapan sang Nyai Ronggeng. "Aminah, ini benar engkau? Kenapa kau cantik sekali, istriku?" ucap sang suami yang baru saja melihat Aminah masuk ke dalam rumah petakan mereka. Mendengar ucapan sang suami, Aminah hanya tersenyum, lalu menuju kamar yang hanya beralaskan tikar itu untuk mengistirahatkan tubuh yang sudah terasa lelah. Namun berbeda dengan sang ayah, ketiga anak serta adik-adik Aminah justru takut melihat penampilan baru Aminah. Berjalannya waktu, setelah menggunakan susuk Nyai Ronggeng, kehidupan Aminah pun berubah, begitu pula sang suami yang kini memiliki jabatan dari hasil Aminah merayu sang pemimpin, di mana suaminya bekerja tanpa sepengetahuan sang suami. Aminah dan sang bos bermain di belakang sang suami, bahkan sang bos menjanjikan kekayaan untuk Aminah asal ia mau melayani sang bos dengan tubuh cantiknya. Aminah yang kini merasa haus akan kekayaan, akan melakukan apapun, ditambah susuk Nyai Ronggeng itu juga mendorong melakukan hal itu. Hari berganti hari, bulan pun berganti, kini kehidupan Aminah sudah menjadi kaya raya. Disegani, serta kecantikannya yang membuat para lelaki rela memberikan apapun yang mereka miliki, asal Aminah mau dengan mereka. Karena pengaruh iblis dari susuk Nyai Ronggeng itu, Aminah dengan mudah menerima tawaran mereka melayani secara bergilir. Namun bukan melayani berkali-kali, tapi setiap Aminah melayani para pria itu, mereka akan mati tanpa jasad tersisa. Jasad mereka lenyap dinikmati oleh para pengikut sang nyai. Sehingga apa yang dilakukan Aminah tidak dapat diketahui orang-orang. Masyarakat sekitar pun menganggap kekayaan yang kini Aminah dapatkan dari hasil kerja keras sang suami, serta Aminah sendiri. Setelah kaya raya, ia masih bergaul, bahkan sering memberikan bantuan material kepada para masyarakat sekitar tempat tinggalnya yang kini megah itu, sehingga masyarakat yakin Aminah wanita yang baik-baik saja. Singkat cerita, berjalannya waktu, kini sang adik-adik serta Aminah pun menjadi pemuda-pemuda yang sukses dengan segala karir yang mereka capai dengan singkat dan mudah, tanpa mereka ketahui semua itu berkat Aminah yang berhasil memikat para bos, di mana sang adik-adik serta anak-anaknya bekerja maupun bersekolah. Itulah Aminah yang kini dengan mudah mendapatkan apa yang ia inginkan demi kekayaan, kejayaan, kedudukan, serta kehormatan dengan cara instan. Terbalut sifat yang pura-pura baik demi mendapatkan tumbal yang harus dipersembahkan sang nyai. Setiap para lelaki yang berhasil terpikat oleh Aminah tidak ada yang pernah hidup, bahkan tubuh atau jasad mereka tidak bisa diketahui. Hilang ke alam gaib sebagai tumbal sang Nyai Ronggeng. Namun serapat apapun bangkai ditutup, pasti baunya tercium juga. Pada akhirnya sang suami mulai curiga kepada Aminah. Selain ia tidak pernah melayani sang suami dalam kebutuhan batin, Aminah juga kerap tanpa sengaja dia pergi tengah malam ke sebuah rumah yang tidak jauh dari tempat ia tinggal. Rumah itu memang Aminah persiapkan untuk melakukan ritual persembahan ke sang nyai. Di rumah itu jugalah Aminah kerap menerima para lelaki yang memujanya. Sebenarnya bukan Aminah yang melayani mereka, tapi sang nyai lah yang mengubah wujudnya menjelma menjadi Aminah. Sedangkan Aminah sendiri hanya memancing para lelaki itu untuk mendatanginya ke rumah itu. Selebihnya Nyai Ronggeng yang melakukan itu dilakukan sebagai tumbal persembahan Aminah ke sang nyai. Karena terlalu sering Aminah pergi meninggalkan rumah di malam hari, serta banyak juga desas-desus yang sang suami dengar dari para warga sekitar tentang kelakuan sang istri. Karena kecurigaannya itu, ia mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Agar ia tidak dihantui rasa penasaran malam ini, sang suami bertekad mengikuti sang istri. "Ya Allah, Aminah, apa yang sebenarnya kau lakukan? Semoga selama ini yang aku takuti tidak kau lakukan. Sejak dulu aku curiga serta takut kau mengikuti jejak sang nenekmu," ucap sang suami Aminah dalam hati sambil terus mengikuti sang istri malam itu. Akhirnya sang suami penasaran rumah siapa yang didatangi sang istri malam-malam seperti ini. Tidak lama kemudian datang sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan rumah itu.
Lalu setelah pagar rumah dibuka, mobil mewah itu masuk ke dalam rumah. Karena rasa penasaran, sang suami mencoba mendekati rumah itu. Alangkah terkejutnya ia saat melihat Aminah bergelayut manja dengan seorang petinggi di daerah yang bahkan sudah cukup akrab ia kenal. Astagfirullahaladzim, Aminah, kau mengkhianatiku. Kurang apa aku? Sekarang sudah memiliki semua yang kau inginkan. Bahkan kau juga sudah sukses dengan usaha-usahamu, ucap pilu sang suami. Namun saat ia akan beranjak dari tempat itu, ia terkejut melihat nenek dan istrinya itu datang dengan berpakaian kebaya merah serta wajahnya tidak berubah. Sebenarnya itu bukan sang nenek, tapi itulah Nyai Ronggeng yang menjelma menjadi sang nenek dari Aminah. Sang suami Aminah melihat itu menghentikan langkahnya. Ia dengan penasaran semakin mendekati rumah itu, dan kebetulan pagar rumah itu tidak terkunci. Perlahan-lahan sang suami Aminah memasuki halaman rumah itu, berjalan mengendap-endap agar tidak diketahui siapapun. Suami Aminah masuk ke dalam rumah itu melalui garasi mobil yang terbuka. Terdapat pula pintu penghubung masuk ke dalam rumah. Ia pun masuk ke dalam rumah yang nampak gelap itu. Terus masuk ke dalam rumah yang cukup luas itu, tepat di salah satu ruangan yang biasa dikatakan ruang keluarga karena terdapat TV besar dan beberapa sofa. Ia melihat sang istri sedang duduk bersila sambil tangannya tepat di dada seperti menyembah. Tidak hanya itu, terdapat banyak lilin yang mengitari serta berbagai macam sesajen dan kembang 7 rupa. Tidak berapa lama Aminah dengan mata tertutup menari bersama iringan suara gamelan yang tidak terlihat, dan muncul beberapa wanita yang mengikuti Aminah menari dengan lemah gemulai. Sang suami melihat itu semua terkejut, bahkan meneteskan air mata, lalu berlari memeluk sang istri agar sang istri menghentikan apa yang ia lakukan. Namun semua tindakan sang suami percuma. Aminah tidak bergeming, ia terus menari dengan gemulai. Lampu ruangan itu menyala, nampaklah sesosok wanita buruk rupa, sebagian wajahnya melepuh dan bola matanya memutih. Wanita berkebaya merah itu menertawakan tindakan suami Aminah, lalu berkata, Aminah serta neneknya sudah terikat perjanjian olehku. Bahkan kekayaan, kemakmuran, kedudukan, serta jabatanmu itu bantuan dariku. Kau hanya laki-laki tidak berguna, ucap sosok itu sambil menggigit sepotong tangan manusia yang masih lengkap dengan jari-jarinya. Melihat hal itu, sang suami hanya terus beristighfar dan membaca doa yang ia bisa. Istrimu menggunakan susuk Nyai Ronggengku agar bisa mengubah kehidupan kalian yang melarat dan sengsara. Bahkan kesuksesan adik-adik serta anak-anaknya itu juga berkat bantuanku. Bahkan Aminah merelakan ketiga anaknya serta adik-adiknya untuk aku nikahi secara gaib. Buktinya hingga kini mereka tidak ada wanita yang menyukai. Itu karena mereka sudah menjadi milikku, ucap sosok itu menjelaskan. Aku tidak percaya. Jodoh, maut serta rezeki itu kuasa Allah, bukan padamu, wahai wanita iblis, ucap murka sang suami. Kau memang laki-laki bodoh. Setelah apa yang kau lihat, kau masih tidak percaya. Musnah saja kau. Dengan sekali petikan jari, suami Aminah tergolek dengan luka yang berada di lehernya dan meninggal seketika. Itulah akibatnya kau sombong padaku, wahai pria bodoh. Sosok itu pun pergi membawa jasad sang suami Aminah bersama beberapa penari yang mengiringi tarian persembahan Aminah, bersama bau kembang melati bercampur darah segar. Aminah pun tersadar dari ritualnya. Ia tanpa mengetahui apa-apa melihat ke kamar di mana sang nyai telah selesai memakan persembahan dari Aminah malam itu. Aminah pun beranjak dari rumah itu. Mobil mewah yang digunakan korban tumbal Aminah pun lenyap, tidak ada jejak. Itulah salah satu cara sang nyai melindungi Aminah agar perbuatannya tidak diketahui siapapun. Saat hendak meninggalkan rumah itu, Aminah dikejutkan sebuah sendal yang berada tepat di teras rumah. Bahkan ia hafal sendal siapa itu. Untuk memastikan, ia bergegas pulang ke rumah, berharap-harap cemas agar sang suami ada di rumah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.